Dia gak bisa merasakan berkat Natal itu. Natal yang harusnya bisa menjadi suatu hal yang menyenangkan, Natal yang harusnya bisa jadi bawa damai, Natal yang harusnya bisa membawa sukacita, kebahagiaan dan kegembiraan. Tapi buat Herodes, Natal yang pertama menjadi sesuatu yang beda. Bahkan Natal pertama tidak terasa menyenangkan. Dan saya khawatir hari-hari ini banyak orang merasakan hal yang seperti Herodes rasakan. Mereka merasa, ya habis gimana pendeta, Natal yang pertama kayaknya begitu berat buat saya. Natal pertama masalah saya masih banyak, hutang belum lunas-lunas. Kayaknya pendeta, kenapa ya Tuhan kok kasih saya hutang banyak banget. Malaikat ngeletuk, kamu yang buat hutang, kita yang disalahin. Kenapa ya pendeta? Kok ibu saya sakit terus pendeta? Kenapa ya Tuhan kok gak tolong saya? Malaikat tentu, kamu yang rokok satu slop, kita yang disediakan. Ada orang yang kata akibat saya bisa merasakan sukacita Natal, pendeta kayaknya Natal berat banget, saya tuh kehilangan, ada bencana dan segala macam. Tapi saya mau kasih tahu, ketika kita sikapi Natal dengan sikap seperti Herodes, maka jangan heran, Natal bukan menjadi suatu yang menyenangkan, Natal bisa menjadi suatu hal yang menyeramkan. Tapi kalau kita punya sikap yang benar, maka Natal setiap tahun yang kita rayakan akan membawa kemenangan, doa dan mujizat buat saudara saya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Herodes Agung, dia disebut Herodes Agung. Dia merasakan banyak hal hebat mungkin dia buat, tapi dia nggak bisa merasakan. Makanya saya minta teks boleh perdengar saya. Ya, fakta tentang Herodes Agung. Herodes Agung disebut dia karena ada banyak nama Herodes ya, saudara. Tapi di sini kita bisa belajar. Herodes dijuluki Agung karena bukan karena kemegahan kehebatannya, tapi karena di dalam bidang arsitektur dan pembangunan. Salah satu hal yang dia buat adalah merenovasi bait suci. Jadi bait suci pada waktu itu kan sempat dihancurkan. Pasca pembuangan itu kan pada waktu pembuangan bait suci dihancurkan. Lalu ketika mereka mulai kembali, bait suci dibangun oleh orang-orang Yahudi, tapi belum begitu bagus. Lalu zaman Herodes dia perbaiki bait suci. Tapi sayangnya di sini Herodes memiliki segala-galanya dalam kecanggihan pengetahuan arsitektur, tapi dia mati dalam apa? Kesendirian. Herodes Agung meninggal dengan tragis. Bahkan Natal pertama mulai jadi berkat buat dia. Dia nggak bisa merasakan mujizat Natal, kemenangan Natal, mujizat keajaiban Natal. Dia nggak bisa merasakan. Padahal kalau kita lihat orang Majus, gembala-gembala bahkan sampai detik ini seluruh dunia bisa bersukacita karena Natal. Tapi dia balik lagi karena sikap kita. Makanya saya percaya Natal menyenangkan atau tidak, Natal penuh mujizat atau tidak, bukan dimulai bagaimana dunia memperlakukan kita seperti apa, tapi bagaimana kita menyikapi Natal yang kita rayakan. Amin. Karena saya percaya ketika kita punya sikap yang benar, maka saya percaya Natal yang kita rayakan akan penuh dengan jawaban doa. Ya tapi kan pendeta gimana ya pendeta, Natal tahun ini berat, saya punya suami, kita udah doa-doain pendeta, gak berubah-ubah, pelitnya, aduh minta ampun pendeta, dia kalau kasih uang belanja 50.000 setahun. Cukup buat makan kalender pendeta. Kita tuh kayaknya aduh pendeta punya istri, aduh kacaunya minta ampun, gak pernah masak, gak pernah peduli sama kita, kayaknya berat, gak bisa diatur. Udah kalau gitu, kalau istri kita ngomong, aduh pedasnya minta ampun pendeta. Kalau dia ngomong pendeta, jangankan manusia dengar, malaikat juga kalau dengar jatuh dalam dosa pendeta. Karena kalau ada ibu kalau ngomong cerewetnya, aduh sampai bikin orang kadang-kadang pahit. Tapi di sini saya mau katakan, saya ngerti mungkin di dalam Natal yang kita rayakan hari ini ada kehilangan, di dalam Natal mungkin tahun ini ada masalah, ada pergumulan. Tapi saya tetap mengatakan Natal tetap bisa menjadi Natal yang menyenangkan. Nah hari ini kita akan belajar fakta dari tentang Herodes dan hal-hal seperti apa yang membuat akhirnya Natal buat Herodes itu menjadi sesuatu yang menyedihkan atau tidak menyenangkan, menjadi blue Christmas. Karena dalam bahasa Inggris itu ada satu idiom istilah feeling blue, bukan merasa biru tapi merasa sedih, merasa cemas, merasa masa kayaknya lagi gak
Iya, itu artinya pilih. Kenapa Natal bisa nggak menyenangkan dalam kehidupan Herodes? Yang pertama, ya, di dalam ayat yang ke-8 kita bisa lihat bagaimana kalau di ayat yang ke-4 dulu kita lihat Matius 2 ayat 4, lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli. Jadi Matius 2 ayat 4, Herodes kumpulin semua imam dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Dia minta jelasin tentang Mesias. Sudah dikumpulin nih sama Herodes. Tapi ayat 8 dan selanjutnya dikatakan, kemudian dia menyuruh pergi, dia suruh orang majus pergi dan kata, pergilah dan selidikilah dengan sesama hal mengenai anak itu. Segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah. Apa benar dia mau menyembah Tuhan? Dan semua itu terbukti dari Matius 2 ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa orang majus nggak kembali kepada dia merasa dikelabui. Apa yang dia lakukan? Tujuan utama Herodes tersingkap. Herodes membunuh anak-anak yang berumur 2. Jadi dia cari kebenaran, dia cari tentang Tuhan, dia cari tentang Mesias, bukan karena dia punya pengertian yang benar tentang Tuhan, tapi dia cari kebenaran cuma untuk kepentingan daging. Hari ini saya mau katakan, kalau kita merayain Natal, kita percaya Yesus cuma untuk kepentingan daging. Saya mau katakan, Natal tahun ini akan menjadi Natal yang menyeramkan. Kalau kita ikut Tuhan cuma untuk kepentingan uang, kalau kita ikut Tuhan cuma mengikuti kepuasan hawa nafsu, saya cuma mau katakan, pada akhirnya Natal tahun ini akan jadi Natal yang menyedihkan. Kenapa? Karena buat kita merasa, Tuhan kenapa saya gak bahagia? Soalnya saya gak punya uang banyak. Bahkan kadang-kala ada banyak orang kalau mencari Tuhan cuma untuk kepentingan daging, aduh, bahaya. Bukan cuma dirinya bisa jatuh dalam dosa, pendeta juga bisa diajak berdosa. Maksudnya pendeta, jadi satu kali saya pernah altarko, disuruh waktu saya altarko, waktu itu doa. Waktu doa, karena waktunya panjang waktu itu, ibadah tengah minggu gitu. Jadi nggak dikejar-kejar sesi ibadah yang lainnya. Kira-kira doa, saya tanya mau didoain apa. Waktu ditanya mau didoain apa, dia bilang, Pak, tolong doain pasangan saya. Oh puji Tuhan, doain pacarnya. Kenapa pacarnya? Pendeta, tolong bantu doa. Supaya apa? Supaya pacar saya cepat pisah sama istrinya. Harusnya dari Yesus. Dia yang berdosa, kita di bawah. Maksudnya, iya pendeta, soalnya dia tuh sama istrinya udah gak cocok. Dia tuh udah tertekan, dia stres, dia depresi. Tapi ya gitu, dia sekarang berharap supaya cepat pisah, supaya bisa menikah dengan saya. Tolong pendeta doainnya supaya dia cepat segera berpindah. Saya sama diri, gimana ini doainnya? Kan gak mungkin saya berdalam sama Tuhan Yesus. Pisah. Ditempelin malaikat saya ada. Orang Alkitab sudah bilang Tuhan membenci perceraian. Pas saya berdoa di dalam nama Yesus, cerai. Malaikat dia dari langit udah siap tempelin ke istri saya. Saya bilang, hah? Iya pendeta, tolong ya. Dan saya langsung ngomong sama orang itu, masih muda kan. Pacar kamu suami orang milik bukan punya kamu. Apapun masalah rumah tangganya, saya ngerti mungkin kita udah cinta, saya ngerti mungkin kita udah nyaman, saya ngerti engkau mungkin sudah senang, sudah terlanjur jatuh hati. Tapi saya cuma mau katakan, dia milik orang. Sekalipun mungkin istrinya gak takut Tuhan, sekalipun suaminya gak takut Tuhan, saya cuma mau katakan, dia milik orang. Saya cuma bilang udah cuma ini, cari yang lainnya, cari yang saya ngerti mungkin kamu udah terlanjur suka, tapi itulah orang kalau demi kepentingan daging, akhirnya apa? Tuhan pun dilibatkan untuk melakukan hal yang seperti itu. Akhirnya saya bilang sama orang